saya akan menjelaskan tentang latar belakang usaha Bradel Store. Usaha ini berdiri pada tahun 2016 yang bermula karena ingin mencari uang saku lebih dan secara tidak sengaja juga mengikuti organisasi yang ada di SMA yang berjalan di bidang bisnis, sehingga ada dorongan dalam diri sendiri dan lingkungan untuk membuka usaha. Yang terpikirkan saat itu adalah jual beli sneakers bekas. Dengan modal seadanya, Rifat mulai menjalankan bisnis thrift sneakers. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak permintaan dan sulitnya supply dari barang bekas, maka Rifat kemudian memiliki ide beralih dari menjual sneakers bekas ke menjual sneakers baru dan mendirikan toko sepatu bernama Brother Store. Bermula dari hanya menggunakan sistem COD langsung dengan pembeli, sekarang Brother Store menjalankan bisnisnya secara online dengan menggunakan Tokopedia sebagai media untuk menjual sneakersnya. Brother Store mempromosikan tokonya melalui Instagram. Dari jumlah followers yang hanya ratusan dan sekarang mencapai puluhan ribu, Brother Store selalu totalitas dalam mempromosikan tokonya. Brother Store memanfaatkan Instagram untuk mempromosikan sneakers yang mereka jual dengan cara mereview secara singkat yang kemudian diunggah ke dalam Instastory dan mengupload ke foto katalog di feed Instagramnya. Berikut gambar contoh produk Brother Store. Yang pertama Vans Slip-on Checkerboard, yang kedua Converse 70S Low Grade, yang ketiga Vans Old School Black White. Ilustrasi gambaran dari keuntungan dan kerugian dari media yang digunakan. Keuntungan menggunakan sosial media Instagram yang pertama adalah free. Instagram adalah sebuah aplikasi yang bisa kita download di Google Play Store atau App Store secara gratis. Kemudian banyak pengguna. Seiring dengan maraknya pengguna smartphone dan akuisisi Facebook pada Instagram, memungkinkan orang yang punya akun Facebook bisa mendownload dan menggunakan Instagram. Yang ketiga, melakukan promosi. Melakukan promosi di Instagram adalah salah satu hal yang cukup mudah. Cukup dengan mengupdate video review produk yang akan dijual pada fitur Instastory dan mengupload beberapa foto produk saja. Kerugian menggunakan media sosial Instagram. Yang pertama, waktu update harus sesering mungkin. Dalam praktik jual beli online di Instagram, pemilik harus banyak meluangkan waktu untuk melakukan update sesering mungkin, karena timeline di Instagram sama seperti timeline Twitter yang bergerak cukup cepat. Yang kedua, komentar dan interaksi. Di Instagram, semua orang yang memiliki akun Instagram bisa memberikan komentar di semua foto dan berinteraksi dengan user lain dengan mudah. Memberi komentar pada foto membuat Instagram rawan spam atau komentar numpang promo dari akun lain. Transaksi yang kurang praktis. Fungsi utama Instagram adalah foto sharing dan memang tidak dirancang sebagai tools atau aplikasi jual beli. Anda hanya mengupload foto dagangan Anda di Instagram, dan ketika ada calon pembeli yang tertarik, maka mereka akan menghubungi pemilik dan bertanya bagaimana buyer tersebut bisa melakukan transaksi. Kemudian, keuntungan menggunakan e-commerce Tokopedia. Yang pertama, penampilan website yang menarik dengan dominasi warna hijau yang terlihat segar dan simpel di mata pengguna. Yang kedua, loading website terhitung cukup ringan, terutama di bagian halaman toko dan produk yang sangat minimalis tapi informatif. Yang ketiga, menyediakan berbagai fitur yang memudahkan menjual dalam melayani pembeli. Salah satunya adalah marketplace ini ada fitur pre-order dengan pengiriman hingga 1 bulan. Dengan adanya fitur tersebut, tentu lebih memudahkan penjual dalam memasarkan produk secara online, apalagi bila produk yang dijual menggunakan sistem PO. Keempat, tersedia banyak pilihan kurir. Selain tampilannya yang mudah dipahami, kelebihan menggunakan aplikasi marketplace ini yaitu memberikan banyak pilihan kurir untuk pengiriman barang. Yang terakhir, kerugian menggunakan e-commerce Tokopedia. Yang pertama, baik itu website maupun aplikasinya sering error, mulai dari notifikasi nyangkut, notifikasi telat, hingga lemot. Yang kedua, setelah maintenance walaupun hanya beberapa jam, tapi problemnya menyusul hingga 1-2 hari, mulai dari foto yang hilang, lemot, dan ketidaksesuaian data dengan toko. Yang ketiga, perang harga terlalu kejam, banting harga hingga hancur-hancuran dan sekaligus memberi peluang kecil untuk laku
menurutku dengan harga lebih mahal, walaupun cuma selisih beberapa ribu rupiah saja. Yang keempat, fitur pengelolaan stok. Barang yang kurang canggih, ketika ada pembeli yang menunggu pembayaran, maka stok tidak otomatis berkurang. Ada kemungkinan sistem ini error karena belum siap. Ilustrasi gambaran dari integritas sistem informasi dalam proses produksi, proses pemasaran, proses keuangan, dan proses rekrutmen karyawan. Proses produksi berhubung Brother Store hanya menjual sepatu branded yang tidak diproduksi sendiri, maka proses produksi pada toko ini tidak ada. Brother Store hanya mengambil sepatu dari supplier dan kemudian dipasarkan kembali proses pemasaran. Yang pertama, membuat website dan media sosial. Strategi media sosial marketing merupakan upaya untuk mencari pelanggan baru. Bisa dilakukan melalui Facebook dan Instagram atau media sosial lainnya. Proses rekrutmen karyawan. Karena usaha ini masih dalam skala kecil, jadi toko ini menjalankannya sendiri dengan support dari orang tua dan dibantu dengan saudara. Job description ada 10. Yang pertama, bertanggung jawab atas kelancaran usaha. Yang kedua, melakukan order kepada supplier. Yang ketiga, mengecek kualitas sepatu. Yang keempat, membuat strategi pemasaran. Yang kelima, memastikan kepuasan konsumen. Yang keenam, melakukan pemasaran via online. Yang ketujuh, melayani pelanggan. Yang kedelapan, menerima pesanan via online dan offline. 9, memproses pesanan pelanggan. Dan terakhir, melakukan packing barang. Untuk modal awal kami, estimasi kami sebesar 10 juta rupiah, yaitu rincian biaya pengeluaran pertama yaitu untuk pembelian sepatu atau 3 model sepatu. Untuk yang pertama ada 5 pasang sepatu Converse 17 Low E Grade sebesar Rp500.000 per pasang, jika ditotal sebesar Rp2.500.000. Untuk yang kedua ada 5 pasang sepatu Vans Slip-on Checkerboard, juga sama per pasangnya yaitu sebesar Rp500.000, jika ditotal sebesar Rp2.500.000. Untuk yang ketiga ada Vans Old School Black and White sebesar Rp500.000 kami beli per pasangnya, juga totalnya sebesar Rp2.500.000. Jadi untuk 15 pasang sepatu tadi totalnya ada sebesar Rp7.500.000 untuk pengeluaran pembelian sepatu. Untuk yang sisanya ada juga pengeluaran biaya-biaya lainnya seperti biaya pengiriman sendiri sebesar Rp200.000 dan juga biaya promosi untuk penjualan sepatu kami sebesar Rp300.000 serta biaya listrik dan juga air Rp500.000 dan juga sewa tempat kami untuk penjualan sebesar Rp1 juta. Dan juga tak lupa ada biaya lain-lain sebesar Rp500.000, jika ditotal semuanya yaitu Rp2.500.000. Jadi total keseluruhan modal untuk pembelian sepatu sendiri tadi ada Rp7.500.000 ditambah Rp2.500.000 tadi sebesar Rp10 juta. Untuk estimasi perhitungan laba rugi kami memprediksi keuntungan kami yaitu sebesar 50% dari perhitungan modal awal pembelian sepatu yaitu sebesar Rp7.500.000 tadi dikalikan 50% dibagi 100.000, jumlahnya sebesar Rp3.750.000. Dikurang kemudian Rp3.750.000 dikurangin pengeluaran lainnya sebesar Rp2.500.000 menjadi Rp1.250.000 adalah keuntungan bersih kami yang kami dapatkan jika menjual sepatu sebanyak 50% dari pembelian 15 pasang sepatu kami tadi. Untuk setiap pasang sepatu yang kami jual yaitu sebesar Rp750.000. Selanjutnya, perkembangan bisnis. Perkembangan bisnis sneaker Brother Store dari waktu ke waktu bisa dibilang berkembang dengan pesat seiring dengan berjalannya waktu. Peminat sepatu branded tidak hanya golongan anak muda saja, melainkan di semua usia. Yang menyebabkan perkembangan bisnis ini tidak dikatakan sangat baik. Di awal merintis bisnis sneaker ini, owner tidak mengambil banyak sneakers dari supplier karena modal yang sangat terbatas.
Namun seiring berjalannya waktu, semakin ramai peminat sneakers dan semakin mudahnya promosi di penjualan melalui media sosial dan e-commerce. Saya sebagai pemilik dan pengambil sneakers ke supplier dengan jumlah yang sangat besar melalui sosial media Instagram dan e-commerce Tokopedia, Brotherstore dapat dengan mudah melakukan promosi produk yang dijual dan penjualan dengan mudah. Dapat disimpulkan bahwa usaha toko sepatu ini layak untuk dijalankan. Perusahaan mempunyai harapan besar tentang usaha ini agar dapat diketahui masyarakat luas dan banyak peminatnya. Dengan keunggulan yang perusahaan miliki, yaitu produk yang berkualitas, juga meyakini tujuan dari usaha ini di samping mendapatkan laba, yaitu memenuhi kebutuhan gaya hidup bagi setiap masyarakat terpenuhi. Adapun saran dalam menjalankan toko sepatu ini yang perlu diperhatikan adalah mengenai bagaimana cara menjaga agar tetap berkualitas dan mencari segmen yang tepat. Juga penentuan lokasi, menentukan dalam memasarkan produk ini kepada masyarakat. Terus ada selalu berinovasi agar usaha dapat terus berkembang, juga menjaga kualitas produk atau keaslian produk agar konsumen percaya dan puas. Juga selalu memberikan pelayanan terbaik, mengikuti selera pasar, selalu mengupdate stok barang, dan selalu aktif di media sosial dengan memberikan informasi terkait dengan produk. Semua usaha memiliki peluang dan resikonya masing-masing. Yang menentukan usaha itu akan maju atau tidak adalah ketekunan, kerja keras, dan kecerdasan kita dalam memanfaatkan peluang. Namun, seiring berjalannya waktu, juga bertambahnya pengalaman, akan membuat kita jadi lebih memahami bagaimana menjadi wirausaha yang sukses. Maka jangan pernah ragu untuk memulai sebuah usaha yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.